Pemirsa, seorang pria di Kepahyang, Bengkulu melaporkan istrinya ke polisi. Ia menuduh istri menjadi pemeran video porno bersama selingkuhannya. Sang istri bersama selingkuhannya diduga sengaja merekam adegan tak senonoh mereka dan mengirimkan video tersebut ke suami. AN, wanita asal Kabupaten Rejang Lebong ini ditangkap oleh tim Elang Jupi Satreskrim Polres Kepahyang bersama anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kepahyang, Bengkulu. Ia berurusan dengan hukum setelah dilaporkan suami sahnya sendiri ke polisi. Bersama AN, polisi juga menangkap seorang pria yang diduga selingkuhannya. Polisi sebelumnya menangkap pria berinisial R di tempat terpisah. Usai diamankan, keduanya langsung menjalani pemeriksaan di Mapolres Kepahyang. Polisi mendapati setidaknya ada 3 video porno yang dibuat oleh kedua pelaku di tempat berbeda. Tragisnya, salah satu video adegan panas berdurasi 7 menit dikirimkan kepada suami sah atas permintaan sang istri. Keduanya mengaku menjalin hubungan terlarang dalam 4 bulan terakhir. Perbuatan mereka sudah 3 kali dilakukan, yaitu di kebun 2 kali, kebun tersangka laki-laki, 1 selingkuhannya, dan 1 di rumah dari si tersangka si laki-laki, yaitu di Dasta. Polisi terus memeriksa kedua pelaku di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kepahyang. Polisi menjerat pasangan yang sedang dimabuk Kepahyang ini dengan undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebaliknya di Solok, Sumatera Barat, demi mendapatkan uang tambahan, seorang suami tega memaksa istrinya berhubungan intim dengan pria lain. Adegan tidak senonoh itu direkam untuk dijual ke situs dewasa. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban yang tidak tahan dengan perilaku suaminya melapor ke polisi. Entah apa yang ada di benak AL, pria 26 tahun ini terpaksa harus berurusan dengan hukum setelah dilaporkan istrinya yang tidak tahan dianiaya. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan terungkap, pria pengangguran ini ternyata berniat menjadikan istrinya bintang porno di situs dewasa. Selain itu, pelaku juga memiliki penyimpangan seksual, yakni suka menganiaya istri sebelum berhubungan badan. Aksi bejat ini berawal dari pelaku yang terinspirasi dari film dewasa yang ditontonnya di situs internet. Pelaku kemudian memaksa istrinya untuk berhubungan badan dengan pria lain lalu direkam. Hasil rekaman ini rencananya akan diunggah ke situs dewasa untuk mendapatkan uang. Namun karena hasil rekaman yang buruk, pelaku yang kesal lalu menganiaya istrinya. Sebelum melakukan persetubuhan, untuk istrinya ini dipukuli dulu, ya mungkin dijambak, diinjak, setelah kesakitan, nah baru melakukan persetubuhan dengan divideokan. Dan kemudian video ini untuk diperjualbelikan. Dan sehingganya disitulah untuk sial terhadap istrinya. Dan kemudian pada saat kejadian itu, TKP-nya di Sangir, Lubuk Gadang, itu pada malamnya sudah disuruh mencari laki-laki lain untuk divideokan. Mungkin karena sebelumnya istrinya sudah nggak tahan, pas pagi hari pada saat sial tidur, istrinya melarikan diri, kemudian melapor kepada pemuka masyarakat untuk melaporkan perbuatan suaminya. Pelaku mengaku sudah membuat 5 video. Namun adegan vulgar tersebut belum sempat diunggah pelaku ke situs dewasa karena dirinya ditangkap polisi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Solok Selatan dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seorang kakek di Jembrana, Bali tega mencabuli anak tetangganya yang masih di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah orang tua memergoki aksi bejat kakek di rumahnya. Usianya terbilang senja, berusia 58 tahun, tidak menjadi halangan bagi warga Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ini untuk tetap bertindak melanggar hukum yang berlaku. Apalagi kasus yang dituduhkan ternyata tidak biasa bagi orang seumurannya, yakni kasus tindak asusila. Tersangka diduga mencabuli anak tetangganya yang baru berusia 10 tahun. Tragisnya lagi, pelaku ternyata dikenal warga sudah memiliki 3 orang istri. Dari pernikahannya itu, tersangka sudah dikaruniai 7 orang anak dan 6 orang cucu. Kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah orang tua mencari anaknya dan menemukan korban di kamar pelaku. Melihat sandal korban berada di rumah terlapor, kemudian orang tua korban melihat dari korden
bahwa korban posisinya berada di bawah badannya terlapor. Polisi menjerat nelayan renta ini dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang guru ngaji di Sidoarjo ditangkap karena mencabuli 25 muridnya yang masih di bawah umur. Pelaku mengancam para korban akan dikeluarkan dari pondok pesantren jika bercerita ke orang lain. Seorang guru ngaji di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi karena telah mencabuli 25 anak didiknya. Ironisnya ke-25 muridnya tersebut masih di bawah umur dan umumnya mereka adalah yatim piatu. Kelakuan A warga asal Bandung ini terungkap setelah adanya donatur di yayasan tempatnya mengajar yang curiga ada aktivitas pondok di luar jam belajar. Salah satu donatur tersebut melaporkan kecurigaannya itu ke polisi. Dari keterangan para korban, pelaku melakukan aksi bejatnya itu sejak tahun 2016 lalu dan dilakukan di dalam rumah yang dijadikan tempat mengajar. Saat melakukan aksi bejatnya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini mengancam para korban, jika korban menceritakan kelakuan tersangka maka akan dikeluarkan dari pondok. Ini perlu pendalaman lagi, tetapi dari pengakuan santri-santri ini boleh dikatakan lebih dari 10 orang santri itu dilakukan sodomi oleh pelaku. Ini tindakan asusila yang menurut saya sangat luar biasa dan membawa traumatik kepada para santri-santri yang rata-rata umurnya betul-betul umur yang masih anak-anak, ya, anak-anak dan butuh perhatian dan tentunya perlu dilakukan pengawasan yang melekat. Sementara itu, para korban yang mengalami trauma akibat kelakuan bejat tersangka saat ini sudah mendapatkan pendampingan psikolog oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo untuk menghilangkan trauma. Para korban ini dititipkan di salah satu rumah seorang donatur dan dalam pengawasan serta bimbingan Dinas P3AKB. Bagaimana proses ke depannya, kita sambil jalan kita lihat. Kita lihat bagaimana prosesnya nanti, tapi tetap kami dari Dinas P3AKB melakukan pendampingan terkait dengan korban-korban ini. Kalaupun memang istilahnya kami merahasiakan di mana korban itu diamankan supaya ini juga menjadikan rasa aman kepada para anak-anak korban ini. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat segera mengembalikan psikologis para korban. Sementara pelaku akan dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kepergok saat akan mencuri, maling dihajar warga. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.